Nah, terima kasih nih Mas Helmy sudah bersedia ngobrol-ngobrol meluangkan waktunya, Iya dong. ngobrol sama Catherine. Nah, Catherine juga sama teman-teman yang nonton nih pengen banyak belajar dari Mas Helmy. Nah, Catherine mau nanya nih, Mas Helmy ini kan sekarang lagi sibuk dan fokus di YouTube ya. Ya. Latar belakangnya apa sih Mas, kalau boleh tahu? Waktu itu karena nganggur, karena habis dipecat. Waduh. Ya, saya beruntung gitu, saya punya satu media ekspresi baru. Ya. Setelah saya meninggalkan dunia televisi konvensional, saya pikir YouTube adalah media ekspresi yang jauh lebih lengkap daripada apa kita berkarya di dunia televisi yang banyak banget aturannya. Iya. Aturan undang-undang penyiaran, undang-undang pers, aturan dari pemilik, aturan dari pemerintah, aturan dari iklan, aturan dari produser. Jadi di YouTube kita bebas berekspresi. Iya. Dan alhamdulillah, jadi saya banyak sekali mendapatkan benefit ya Kat ya. Iya. Benefit, mendapatkan penggemar-penggemar baru, follower-follower baru gitu. Dan saya bisa ngomong apapun. Iya, it's like a new world ya. Yes, exactly. Iya. Terus Mas Helmy juga kan bikin perusahaan yang fokusnya untuk memanage YouTuber nih yang baru. Tujuannya apa tuh Mas? Silakan kalau Catherine mau bergabung. Iya nih, interesting. Sebagai YouTuber baru nih ya. Nggak, kita sih nggak baru aja. Karena justru yang bergabung dengan kita adalah justru yang sudah senior-senior. Oh iya. Ada yang sudah jutaan subscriber, ya ada Mas Wowi di kita ya. Bosman Sontoloyo itu ada Maeli dengan 7 juta subscriber, ada Mary Riana, ada Sujiwo Tejo, ya jadi banyak nama lah, ya ada Gita Wiryawan dengan kita, ada kita lagi mau collab juga dengan Fitra Eri, dengan Coach Justin, jadi ada beberapa nama lain, hampir 30, Tata Janeta juga sama kita. Jadi teman aku tuh. Teman ya? Oh ya, lagi ini sedang menunggu kelahiran ini buah hati. Kita doakan yang terbaik. Jadi senang aja gitu karena memanage saya kan membutuhkan orang juga. Ya. Kan ada kadang-kadang kalau saya cuma bikin konten sampai setiap hari satu pun masih banyak tenaga kita yang kita rekrut, yang kita gaji itu nganggur. Jadi mendingan ya udahlah. Sementara kita butuh juga profesional yang ahli mengelola, mengoptimalisasi YouTube sendiri, ahli marketing sendiri, ya kan, editor yang canggih-canggih sendiri, dan peralatan juga. Saya juga banyak nganggur, Kat. Jadi akhirnya udahlah kita bikin perusahaan aja. Jadilah itu R66 Media itu. Dan sekarang kita udah bergabung sama kita 30 YouTuber. Wow, banyak. Gilang Dirga coming bergabung kita. Malesbanget.com juga dengan kita. Catherine Wilson juga coming soon ya? Iya dong. Tapi bukan yang serial killer itu ya? Iya, bukan. Iya. Oke. Seru. Nih sekarang Mas lebih seru ngurusin YouTube dan YouTuber atau saat waktu jadi dirut di TVRI ini Mas? Lebih seru sekarang justru, kan lebih bebas. Dulu kan ya tau lah ya, kita dulu kerja. Satu memang tanggung jawabnya jauh lebih besar. Memimpin 4.700 karyawan. Dengan aturan yang rigid banget, tidak boleh ada pelanggaran. Sementara kan TVRI waktu saya masuk kan banyak sekali banyak sekali catatan untuk diperbaiki dari keuangannya, dari kepegawaiannya, aturannya yang mulai dari yang aturan yang memang resmi dari pemerintah atau aturan internal yang dibikin oleh bos-bos itu gitu. Ya jadi menurut saya sekarang saya lebih seru, lebih bebas. Lebih berkreasi, kreativitas saya juga benar-benar keluar semua, tereksplor semua ya Mas. Tereksplor semua. Jadi tidak ada lagi ikatan-ikatan yang kadang-kadang sulit juga untuk diikutin. Oh gitu. Oke. Terus dikenal kan Mas Helmy nih sebagai the king of the quiz, reality show juga nih. Gimana sih awal mulanya Mas? Mungkin banyak juga, Catherine juga pengen tahu, teman-teman juga pengen tahu nih gimana sih bisa terjun ke dunia quiz atau reality show yang di Indonesia. Saya itu dulu, Catherine waktu SMP itu ikut jadi peserta quiz di Palembang tuh antar SMP. Juara 2 tuh seprovinsi. Terus waktu saya SMA, saya juga undefeated juara kuis. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya juara seprovinsi. Sejak itu saya tuh obses banget dengan trivia ya, dengan pengetahuan-pengetahuan itu. Saya jadi banyak baca, rajin baca, suka baca, gila baca malah. Ya, begitu saya ke Jakarta, obses saya itu adalah saya pengagum Ibu Ani dulu, Ratu Kuis. Kepengen banget ya Allah kalau saya bisa membuat kuis juga seperti beliau,
akan seneng banget saya. Nah, nggak tahu itu rahasia Tuhan ya. Tiba-tiba kakak saya Tante Wiyaya menjadi host di salah satu kuis beliau. Tapi yang memasukkan saya ke Bu Ani bukan Tante Wiyaya. Justru saya pernah bekerja di Ireng Maulana. Ya, Ireng Maulana. Saya menjadi manajernya. Waktu itu Mas Ireng dengan All Stars-nya itu menjadi pengiring kuis legend waktu itu berpacu dalam melodi. Nah, saya sering ngawal Bu Ani itu Mas Ireng ke studio. Ketemu gitu dengan Bu Ani. Tiba-tiba beliau minta saya, Mi, kau pindah ke aku aja gitu. Dan saya bilang sama Mas Ireng nggak berat juga melepas. Karena saya baru setahun kerja di Mas Ireng. Akhirnya saya kerja di Bu Ani Sumadi. Itu kayak apa ya, dream come true ya. Ya. Memang sudah jodohnya di situ berarti. Dan abis itu ya udahlah. Saya belajar dari seorang ratu kuis, pembuat kuis terbaik. I learn a lot from her gitu. Sampai saya tahun 91 pernah kuliah ke Amerika. Saya jeda dulu, Bu, aku mau ke Amerika. Dia berat melepas, saya bilang, oke, Mi, kau di Amerika itu ada the mecca of quiz. Ya, kau belajarlah kuis. Saya nonton Price is Right, Family Feud, semua saya tonton. Saya rekamin, ya, Classic Concentration, Jeopardy, Wheel of Fortune, saya tonton. Begitu pulang, ilmu saya tentang perkuisan itu betul-betul fresh dan bisa menjadi pembantu beliau yang luar biasa. Until one day saya keluar dan bikin kuis. Kamu tahu nggak kuis yang saya buat pertama? Apa itu, Mas? Kuis Joshua. Kuis Joshua. Dan meledak. Ratingnya sampai 9 waktu itu. And now you become the king. Udah kalah dengan Pak Jokowi. Aku juga ikut bangga dong, Mas. Ya. Oke, ini sekarang saya mau nanya, bagaimana sih cara Mas Helmy mengadaptasi acara-acara yang dari luar negeri kemudian dibawa jadi program TV di Indonesia? Terus tantangannya apa? Enggak semua acara yang saya buat itu adalah adaptasi ya. Walaupun mengadapt, memodify itu juga adalah bagian dari kreativitas. Dan memodifikasi, melakukan adaptasi juga itu memerlukan keahlian. Karena tidak semua kuis katakanlah atau acara TV yang hebat di Amerika bisa jalan di Indonesia. Saya kasih contoh di Amerika ya, Price is Right itu legend. Ya, di Indonesia nggak pernah semeledak itu tuh. Ya, Price is Right sampai sekarang bertahan. Tapi kuis yang biasa-biasa aja, kayak Family Feud, itu kalah tuh dengan Price is Right, dengan Jeopardy, bisa meledak tuh, melahirkan Sony Tulung, melahirkan anchor-anchor lain. Jadi artinya apa? Memerlukan kalian untuk melakukan domestikasi. Karena joke-nya orang Amerika dengan Indonesia beda loh. Pengetahuannya orang Amerika itu dengan Indonesia beda loh. Jadi itu yang menurut saya menarik gitu. Kadang-kadang saya pernah bikin satu kuis yang heboh, yang bawain waktu itu Ferdi Hasan, judulnya Gladiator di Metro TV, meledak. Hadiahnya 1 miliar untuk pertama kali. Saya justru habis nonton film Gladiator yang dibintang oleh Russell Crowe. Oh iya, saya suka tuh film itu. Iya, di Coliseum ya. Mereka tang sambil bunuh-bunuhan. Saya bilang, saya mau bikin, tetapi bertarungnya bukan pakai pedang, tapi bertarungnya ilmu pengetahuan. Wah, seru loh. Setnya saya bikin kayak Coliseum. Pesertanya pakai pakaian gladiator semua. Saya undi. Mereka one on one tapi ilmu pengetahuan. Wow. Keren gitu. Jadi menurut saya kadang-kadang saya dari nonton acara TV, nonton film pun bisa menjadi sebuah kuis. Dapat inspirasi juga ya, Mas ya. Ya. Oke. Terus punya rencana untuk kembali ke dunia reality show nggak, Mas? Mungkin diadaptasi ke YouTube? Di sini kita lagi banyak sekali rencana. Kita akan membuat acara yang disebut dengan Next Sultan ya. Ya, sebuah reality show. Siapa berani akan comeback, ya kita lagi pikirin ini cukup lama, pikirin ya. Dan sebentar lagi kita akan jalan justru di OTT, over the top. Ini yang kita lagi buat melalui R66 dan kita lagi mendesain banyak sekali acara-acara reality show, quiz gitu. Jadi di sini bekerja anak-anak muda gitu ya, 30 lebih gitu. Jadi saya justru belajar dari mereka. Dunia TV dan dunia YouTube dua dunia yang sangat berbeda. Iya, pendekatannya. Ada tahu-tahu tiba ada algoritma, ada thumbnail, ada hashtagging yang orang-orang TV itu tidak paham. Tidak paham. Jadi dunianya demikian cepat. Dunia produksinya dari yang simple sampai yang complicated, Catherine. Ada seorang Soleh Solihun cuman pakai satu iPhone doang.
Iya, ya? Nggak pakai tripod padahal ya, gitu. Ada seorang Panji Pragiwaksono dia bikin produksi hanya pakai satu iPhone doang, pakai tripod kecil, nggak perlu siapa-siapa gitu. Mungkin jangan-jangan juga ngedit sendiri dan meledak. Iya. Tapi ada yang cukup serius kayak Boy William tiba-tiba, wah serius sekali pakai drone. Ya, dan saya pun mulai dari simple cuma 3 kamera, itu pun sekarang Catherine kan udah jadi tamu saya. Sekarang saya punya studio podcast yang pakai LED yang from the latest technology gitu dengan kamera robotik gitu. Jadi itu dunia YouTube tuh. Jadi penontonnya kadang-kadang itu semuanya tentang konten tuh. Kadang-kadang tentang produksi itu dua hal yang lain lagi. Tapi saya sebagai orang media tidak boleh bikin jelek. Ya, jadi itulah yang kita berusaha sempurnakan. Saya terima kasih dukungan beberapa sahabat. Ya, Pak Rudi Hidayat dari Vitu yang memberikan kita facility kerjasama LED yang canggih. Kemudian juga Pak Abni memperkenalkan kita dengan kamera yang sistem semi robotik. Yang tercanggih ya untuk saat ini. Ya, alhamdulillah. Oke, terus Mas, bagaimana nih menurut Mas Helmy tentang dunia konten kreator di Indonesia, dan apa sih tantangan dari menjadi konten kreator di sini? Oh, cepat, itu gerakannya cepat sekali. Ya sekarang YouTuber banyak banget. Karena YouTube itu semua orang bisa buat. YouTube itu kadang-kadang ada definisinya gini, Kat. Giving the voiceless the right to speak. Jadi dulu kan orang untuk bicara di TV kan susah banget. Susah banget. Oh, grogi banget. Grogi, belum tentu diundang gitu. Bener. Kecuali lo bikin kejahatan gitu ya. Yang maki-maki di tengah jalan gitu. Nggak, yang lagi viral nih ya. Viral. Tahu-tahu kemudian bisa bicara di TV gitu ya. Tapi susah. Ya. Tapi di YouTube anybody can make. Ya, anybody can make. Oleh karena itu sekarang persaingannya susah banget. Saya beruntung pada saat saya menjadi YouTuber itu timingnya pas. Orang juga menanti gitu. Karena waktu itu saya jadi trending topic ya. Habis diberhentikan dari lembaga pemerintah itu, jadi saya banyak yang nunggu gitu. Iya, semua orang bayangkan saya menanti. dalam 3 minggu saya dapat subscriber tuh 100.000 gitu. Wow. Ya, jadi saya dianggap salah satu the fastest resipien dari apa yang disebut dengan silver play button itu. 3 minggu saya udah 100.000. Sekarang saya setahun ya, lebih sedikit itu sub saya udah 732.000 untuk konten yang sangat serius. Wow, awesome. Ya, itu untuk konten yang sangat serius. Tapi sekarang makin susah. Mungkin gara-gara ada orang tua bisa jadi YouTuber, semua orang tua sekarang jadi YouTuber. Nggak hanya segala macam umur ya sekarang ya. Tua, anak-anak juga, anak-anak ABG udah pada bikin semua ini. Jenderal bikin, anggota dewan bikin, politisi bikin, gubernur bikin, menteri bikin. Everybody gitu. Ya, dan persaingannya menjadi sangat clutter dia, jadi sangat itu. Jadi oleh karena itu creativity menjadi sesuatu yang diferensiasi menurut saya. Kita nggak bisa lagi bikin sesuatu yang sama dengan orang lain kan. Harus lebih jadi kita harus explore lagi berbeda. Kalau saya udah punya perbedaan dari dulu. My branding is sesuatu yang serius gitu ya. Saya beruntung konten saya serius. Itu masih ditonton orang. Ya di YouTube itu lucu, ada orang cuman bernapas doang yang nonton jutaan. Ada orang cuman jatuhin gitu ya, konsisten gitu. Jadi harus berbeda banget gitu. Jadi nggak boleh sama. Jadi kalau kita cuman ngikutin mau jadi Deddy Corbuzier kedua, mau jadi Helmy kedua, mau jadi Atta kedua atau Raffi kedua, itu atau menjadi Melanie Ricardo kedua, sulit gitu. Jadi itu yang harus dipikirkan dalam desain produksi. Nah di sini di R66 kita memikirkan itu tuh. Ya kita punya puluhan anak muda, ya beberapa para profesional gitu yang bikin itu. Idenya aneh-aneh lah. Dan yang expecting yang seru-seru ya. Oh iya, seru-seru ya. Nah kita memang harus punya tanggung jawab. Kemarin kan sempat ribut juga karena ada Dr. Ade Armando tiba-tiba menyindir tentang konten-konten yang pamer-pamer kekayaan, pamer-pamer harta yang dilakukan oleh beberapa YouTuber. Ya, ada pro dan kontra, ada yang membenarkan. Di saat masyarakat susah gini kok lo pamer-pamer. Tetapi Deddy Corbuzier kan ngebela karena ternyata itu yang diminta oleh masyarakat kan. Buktinya yang nonton banyak gitu. Jadi sejauh tidak merugikan, kan tidak ada juga yang dirugikan. Ya, tapi itulah memang potret dari viewer Indonesia. Jadi itu yang sekarang. Tapi kalau itu saya masih
masih ya udahlah netral aja lah. Ya itu creativity. Yang saya sayangkan adalah yang ngeprank yang merugikan orang. Oh iya. Bohong, ya atau nipu orang, ngerjain orang. Ada orang dikasih hadiah sampah. Iya, itu sangat disayangkan sekali ya Mas. Menurut saya itu udah di luar etika. Di luar, benar. Ya, gitu. Oke, terus setelah banyaknya konten digital seperti YouTube dan podcast, menurut Mas Helmy, nasib TV sekarang gimana sih Mas? TV akan tetap selalu ada, itu pasti. Ya, selama Indonesia tidak mungkin full coverage untuk internet, TV tidak akan pernah mati. Ya itu bayangkan ya, Indonesia jangankan di daerah-daerah. Ya saya kemarin ke daerah Muara Gembong aja, itu kan Bekasi itu, sinyalnya udah putus-putus gitu. Ya gimana kita mau nonton internet gitu? Ya bagaimana kita mau nonton? Apalagi daerah-daerah yang di pulau-pulau terpencil, terluar. Kita keluar dari Jakarta berapa kilometer aja, itu udah banyak, masih ada tuh yang weak spot atau malah blank spot gitu. Jadi menurut saya TV tidak akan pernah mati. Walaupun seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, mungkin akan makin nyaman, apalagi kalau nanti TV sudah digital gitu ya, dan jaringan kita makin bagus. Menurut saya nonton TV itu tetap yang terbaik ya. Layarnya besar, nggak perlu bayar, ya kan, nggak perlu pakai pulsa, nggak perlu pakai kuota gitu. Menurut saya akan tetap ada. Memang tapi desakan dari medsos, ya, karena anak-anak millennials, apalagi yang generasi Z, itu memang udah jarang nonton TV, ya. Tetapi orang-orang tuanya kan tetap banyak. Dan jangan lupa memikirkan yang daerah-daerah yang belum terjangkau internet, Kat. Iya benar. Ya itu pasti. Ya, oh banyak banget, banyak banget. Ya jadi kita ini kan negaranya luas, banyak sungainya, banyak laut, banyak lautan, banyak hutan belantara, ada di atas gunung, di atas lembah. Sulit tuh untuk menjangkau itu internet. Kita kan bukan Singapura, penduduknya cuma 5 juta, flat. Di underground juga bisa dapat ya. Flat gitu. Kita bukan Taiwan gitu. Iya, benar. Ya, gitu. Oke. Terus dari sekian banyak hal yang sudah Mas Helmy lakukan, apa nih turning point yang paling berpengaruh dalam hidup Mas Helmy? Turning point satu ya, pada saat saya memberanikan diri keluar dari pegawai. Ya. Waktu saya memberanikan diri keluar dari pegawai negeri. Saya kan 26 tahun jadi pegawai negeri. Nomor 2, pada saat saya memberanikan diri keluar dari Ani Sumadi setelah saya bekerja dengan ibu selama 10 tahun. That's my turning point. Turning point saya ketiga adalah pada saat saya diberhentikan dari Dirut TVRI. Ya, dari masa kerja 5 tahun, saya 2 tahun udah dianggap selesai itu. Kan tugas saya kan bagaimana membuat orang kembali menonton TVRI. Ternyata belum 5 tahun orang udah nonton. Dan saya disuruh turun gitu. Ya memang tugasnya udah selesai. Jadi Allah udah ngatur tuh. Tiba-tiba begitu saya keluar dari TVRI, quote unquote dikeluarkan gitu, dan saya mendapatkan on the spot gitu ya, menjadi trending topic. Jarang loh orang dipecat jadi trending topic gitu, yang berpihak banyak banget. Saat itu opportunity keluar untuk semua. Saya ngomong apapun didengar orang. Saya mempertontonkan apapun didengar orang. Jadi saya pikir itu 3 turning point hidup saya yang membuat saya seperti ini. Oke. Terus sebagai pembisnis kan Mas Helmy pastinya jago nih soal negosiasi. Terus ada kiat khusus nggak sih, nih semua pada pengen tahu ya. Ada kiat khusus dan yang bisa dibagikan singkat ke penontonnya Keket Channel. Wah, ini materi seminar gue nih. Saya pada penasaran nih semua pada pengen. Jadi ada ilmu negosiasi itu cukup banyak ya. Tapi yang paling simpel tuh gini, kalau setiap kali kita negosiasi, usahakan satu win-win. Tidak boleh merugikan. Ya, win-win solution. Apalagi kalau kita mau long term ya. Karena dunia ini sempit banget. Sekali kita merugikan orang, itu akan membuat nama kita tuh buruk sekali. Nomor 1. Nomor 2, kita harus tahu lawan negosiasi kita ini siapa. Pelajarin dia. Itu kan komunikasi. Nomor 3, pelajarin product knowledge. Apa sih yang kita akan negosiasikan? Masalah legalnya segala macam. Nomor 4, ujungnya masalah bagaimana komunikasi ya, bagaimana kita bicara, bagaimana kita melakukan tawar-menawar. Kadang-kadang lucu tipsnya apa, Kat? Dalam nego itu kadang-kadang siapa yang memulai nyebut harga duluan itu cenderung kalah tuh.
Oh gitu? Oh iya dong. Misalnya gue punya borang nih, bos gue bilang, Mi, lu boleh jual, jangan itu ya, jangan di bawah 30 ya. Gitu. Misalnya nih, jangan di bawah 30. Kita tawarin dong 36, ditawar-tawar 30, ya dikasih dong. Tapi waktu itu kita nih, 36 deh. Apa yang terjadi kalau lawan negosiasi kita itu sebenarnya dia punya budget 38 loh. Ngerti nggak lo? Iya kan? Padahal kita sebenarnya 37 bisa. Bisa, sebetulnya. Gitu. Tapi karena udah ini duluan udah. Jadi menurut saya sih kadang-kadang gitu. Oh banyak teknik. Kadang-kadang offense, kadang-kadang defense. Pada saat saya jadi di Rute Ferry, saya banyak sekali melakukan negosiasi. Kadang-kadang saya offense. Saya banyak offense gitu karena harus meyakinkan, oh tolong dong TVRI ini TV publik, sampai bilang ibadah lo nolong TVRI itu. Saya offense, tapi saya pernah juga defend. Ya begitu kalau saya tergantung kita butuh apa enggak sih dengan negosiasi itu. Kalau kita enggak urgent banget kita defend. Gue nunggu nih lo berani nawar berapa. Gitu. Jadi kayak ada ini ya dari keluar. Seru. Nah, sekarang Catherine mau bacakan pertanyaan dari followers nih. Dari netizen untuk Mas Helmy ya. Apa? Ada yang mau bertanya nih Mas, dari Muhammad Ridwan Mustakin. Izin bertanya, gimana cara biar sukses seperti Mas Helmy dari Kota Mataram, Lombok? Kerja keras. Mau nggak mau kerja keras. Tapi kerja keras saja nggak cukup. Saya pernah dalam konten saya nih, kerja keras atau kerja cerdas. Ada orang mengatakan kerja cerdas, ada yang mengatakan kerja keras. Jawaban dari gue adalah kerja keras dengan cara yang cerdas. Ya, hard work in the smart way. Yes, exactly. Ya, jadi kerja keras saja nggak cukup, kerja cerdas saja nggak cukup. Ya, jadi menurut saya itu jawabannya. Harus itu ya. Yep. Nah, itu jawabannya. Terus ada lagi nih. Nah, ada dari Andi Odang 82 dari pertanyaannya, kapan nih Om Helmy jadi wali kota Palembang? Please, sampai please. Saya udah give up untuk terjun ke dunia pilkadaan capek. Saya udah 3 kali mencoba. Enggak lah, tempat saya mungkin tidak di situ ya. Jadi saya mengabdi ke keluarga gua gitu, ke masyarakat, jadi YouTuber gitu. Karena saya bisa sharing banyak hal. Tapi kalau saya diminta untuk membantu Palembang, ya kota kelahiran saya akan selalu datang membantu. Saya membantu tempat orang aja sekarang saya lakukan. Ya, kalau untuk menjadi jabatan-jabatan itu, ya kepala daerah, saya udah enggak lah. Saya udah 3 kali mencoba, cukup lah. Capek. Keluar duitnya banyak juga, ngapain? Ya udah Tuhan sudah menginikan jalannya. Kita nikmatin hidup aja lah. Nikmatin aja, enjoy life ya Mas ya. Iyalah. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Hidayat. Bagaimana mengobati diri agar tidak pusing berlebihan oleh omongan orang karena telat nikah? Jangan dengerin. Itu paling ini sih. Jangan dengerin, jangan baca. Pokoknya baca. Diri kita adalah diri kita. Yang bisa mengatur diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita happy sendiri, ya sendirilah. Kita yang meng-create, kita happy-nya gimana, kita yang create sendiri ya Mas. Jangan maksa juga, walaupun memang disarankan kita berpasang-pasangan. Ya gitu dong. Iya benar. Ya, tapi jangan maksa. Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan dari Catherine Mas. Ceritain dong gimana tentang Rute 66 ini. Jadi ini kalau dibilang MCN tuh nggak ada lagi. MCN tuh kan multi channel network, yang nggak ada lagi. Tapi kita memang kayak sebuah MCN. MCN itu kita memanage beberapa content creator. Tidak hanya di YouTube nih, TikTok, IG gitu. R66 fokus kepada memanage content creator yang udah jadi. Ya, jadi karena kita bagi-bagi tugas lah, kita nggak mau serakah dan kita terbatas ya. Tapi di sini juga kita melakukan produksi. Itu yang kita sebut dengan own content. OC nyebutnya own content. Kita berproduksi sendiri. Kayak kemarin kita bikin bukber di YouTube ya bersama Helmy Yahya. Kita bikin juga, kita punya properti masterpiece ya. Kita punya beberapa produk-produk dan akan banyak lagi ke depan ya. Ada dari reality show gitu ya. Kalau Keket mau bergabung, kita bisa desainin gitu. Jadi itu yang kita lakukan ya. Jadi kita deal dengan biro-biro iklan, kita deal dengan investor, kita deal juga dengan beberapa nama-nama juga yang dititipkan di sini kayak Gladys KLT ya, yang
salah satu Crazy Rich Surabayan itu, yang bisnisnya di skincare juga kita manage dan beberapa nama yang lain. Itulah yang dilakukan oleh Road 66 dan saya suka walaupun saya CEO di sini, tetapi yang bekerja adalah anak-anak muda. Saya belajar dari mereka. Ya. Wah, seru sekali nih pengalamannya. Kayaknya Catherine juga harus banyak belajar juga. Pastinya juga yang nonton semuanya pengen belajar juga kan. Ya udah, terima kasih banyak Mas Helmy. Sama-sama. Senang banget kita jadi dapat ilmu pengetahuan lebih ya dari Mas Helmy ya. Thank you for sharing. Sama-sama, Kat. Thank you. Bye. Bye-bye.